Sejak dipercayai menjadi khalifah, Umar pun meninggalkan kenyamanannya sebagai seorang pedagang. Untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, orang yang menggantikan Khalifah Abu Bakar ini hanya memperoleh gaji dari Baitul Mal ataupun kas negara, yang bisa jadi lebih kecil dari penghasilan di masa ia berdagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu serta dimudahkan segala urusannya. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Umar merupakan salah satu sahabat dari Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan ayah dari Hafsah. Umar juga salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan di antara para sahabat, Umar termasuk sahabat yang zuhud. Dia mengambil alih kekhalifan Islam setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar juga salah satu dari sahabat yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq karena ia dapat membedakan yang benar dan yang batil. Selain itu, Umar bin Khattab juga dikenal dengan berani, ketegasan, dan keadilannya sebagai seorang pemimpin. Khalifah yang satu ini, ia juga dikenal sebagai sahabat Rasul yang kaya raya. Namun, sepanjang hidupnya, ia tak pernah memamerkan kekayaannya maupun hidup dalam kemewahan. Justru teman-teman, sebaliknya, ia begitu sederhana. Tidur siangnya, bahkan hanya beralaskan tikar dan batu bata di bawah pohon kurma. Dan dia hampir tidak pernah makan sampai kenyang. Umar punya alasan sendiri, prinsip hidup sederhana yang ia pegang semata-mata untuk menjaga perasaan rakyat yang ia pimpin. Setelah terpilih menjadi khalifah sepeninggalan Abu Bakar, Umar bin Khattab pun bekerja sangat keras. Meskipun begitu, gaji dan pendapatannya sebagai penguasa begitu kecil. Saking kecilnya teman-teman, untuk membeli baju yang layak pun beliau tidak bisa. Meski begitu, Umar tidak pernah mengeluh soal gaji. Bahkan, sebagian pendapatannya pun diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada satu kisah teman-teman semua. Suatu hari, Umar terlambat hadir untuk menyampaikan khutbah salat Jumat. Ketika hendak naik mimbar, Umar menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya kepada para jamaah. Dan ternyata, keterlambatannya tadi karena ia habis disibukkan menjahit satu-satunya pakaian yang ia miliki. Padahal, saat itu ia sudah menjabat sebagai seorang khalifah. Bisa saja dia membeli baju bagus. Namun, Umar memilih tetap memakai pakaian yang masih bisa ia pakai. Pakaiannya bukan berbahan mahal teman-teman, hanya kain sederhana yang bahkan dipenuhi 12 tambalan. Yang salah satu tambalannya itu ditambah dengan kain kulit berwarna merah. Artinya teman-teman, tambalannya tersebut tidak sesuai dengan warna baju yang dikenakannya. Umar bin Khattab juga mengajarkan prinsip hidup kepada keluarganya. Umar langsung menegur anggota keluarganya yang hidup dalam kemewahan. Ia takut salah satu dari orang yang dicintainya kena fitnah karena harta kekayaan. Melihat kekurangan dan kesederhanaan yang dimiliki Umar bin Khattab, yang dapat kita ketahui bahwa itu beda jauh dengan kepala negara di zaman sekarang teman-teman. Para sahabat pun kemudian bermusyawarah. Mereka prihatin dengan kehidupan khalifah yang begitu mereka cintai, hingga mereka pun mengusulkan untuk menaikkan gaji Umar serta merumuskan ulang sistem penggajian. Namun, di antara yang hadir, ada beberapa sahabat yang berpengaruh. Salah satunya adalah Utsman bin Affan. Ia sepertinya menolak usulan tersebut, sebab ia tahu watak Umar. Utsman pun memberikan usulan. Baiknya teman-teman, usulan kita yang baik ini jangan langsung ke Umar. Kita bicarakan dulu ke putrinya, yaitu Hafsah. Saya khawatir ketika kita berikan usulan ini kepada Umar langsung, saya takut beliau akan marah. Singkat cerita, para sahabat pun menemui Hafsah. Hafsah lantas bicara kepada ayahnya persoalan kenaikan gaji. Hafsah berkata pada waktu itu, "Duhai ayah, bagaimana kalau gaji ayah sebagai khalifah dinaikkan? Karena saya rasa gaji ayah sangatlah kecil sekali." Umar pun menjawab, "Wahai putriku, siapa yang memintamu soal usulan ini?" "Duhai ayahku, saya tidak akan pernah memberitahu sebelum engkau memberitahukanku pendapatanmu sebagai seorang khalifah." "Wahai anakku yang tersayang, demi Allah, ketika Rasulullah masih hidup, bagaimana pakaian yang beliau miliki di rumah?
Tanya Umar. Mendengar perkataan ayahnya, Hafsah yang juga merupakan istri Rasulullah menangis seketika. Kekasihku itu hanya punya 2 pakaian. Satu dipakai ketika ada tamu, dan satunya lagi untuk sehari-hari. Lalu bagaimana makannya? Hafsah sambil menangis menjawab, beliau selalu makan roti yang agak kasar, wahai ayahku, dan minyak samin sebagai lauknya. Lalu bagaimana tidurnya, wahai anakku? Kekasihku itu tidak tidur di kasur, wahai ayah. Beliau hanya berselimutkan kasur yang sangat biasa, wahai ayahku. Umar lantas berkata lagi dengan suara yang sangat pelan kepada putrinya, duhai putri kesayanganku, katakanlah kepada para sahabatku itu, Rasulullah senantiasa hidup sederhana. Hartanya diberikan kepada orang yang berhak. Dan aku pun, wahai anakku, akan mengikuti teladannya. Teman-teman semua, Umar telah menjadikan teladan bagi rakyatnya dalam mengamalkan agama dengan benar dan lurus. Dia juga telah mengarahkan mereka ke arah keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, dan kehidupan yang demokratis. Semuanya dilakukan tanpa mengambil keuntungan, baik untuk dirinya sendiri ataupun kelompoknya. Yang jadi pertanyaannya, teman-teman, masihkah Allah akan mengirimkan pemimpin seperti Umar bin Khattab? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.